ke bidang pelayanan masyarakat. Karena saya di obrolan Majalengka juga masih banyak Pak suara-suara komentar-komentar masyarakat yang bikin KTP lama, bikin ini lama, itu lama kayak gitu. Ya walaupun memang kalau saya lihat ya Pak ya, dari Disduk sendiri sekarang udah banyak inovasi-inovasi kayak gitu, tapi tetap aja masih ada katanya Pak. Strateginya gimana Pak? Jadi untuk I got the cash in the bag, stadium packed, born a rock star in this life gone. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gelar S. Ramdhani. Kali ini sangat spesial sekali. Kita lagi satu mobil sama Bapak Wakil Bupati Majalengka, Pak Tarsono Demardiana. Halo Pak. halo. Halo, ya kita hari ini kita spesial habis meninjau bank sampah ya Pak ya. Meninjau bank sampah di Banjaran Hilir. Kita habis lihat-lihat bank sampah dan pulangnya kebetulan saya diajak satu mobil spesial dengan Pak Tarsono, Pak Wabuk Majalengka. Sambil ngobrol-ngobrol aja Pak, Iya, santai aja sambil melepas lelah kita habis Oke. jalan-jalan. Ada yang saya pikir. Oh ya Pak, karena perjalanan jauh. Oke, pertama nih Pak, tadi kan Bapak sudah dari pagi nih berangkat dari Majalengka, meninjau bank sampah Banjaran Hilir, bertemu dengan masyarakat Banjaran Hilir, dan itu adalah masyarakat yang Bapak pimpin Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak hari ini bertemu dengan masyarakat, melihat progres aktivitas masyarakat di Banjaran Hilir Pak? Saya sangat senang sekali ya, Manggelar ya. Senang melihat aktivitas masyarakat yang betul-betul pure murni, bahwa aktivitas bank sampah yang dilakukan oleh masyarakat Banjaran Hilir itu betul-betul pure murni atas inisiatif kehendak masyarakat itu sendiri, kalaupun ada pelopor tokoh masyarakat di situ ya. Nah, ini saya kira hal yang sangat baik yang harus dimotivasi oleh pemerintah. Betul. Karena bagaimanapun sehebat siapapun pemimpinnya, tidak mungkin bisa membangun suatu daerah kalau tidak bermitra dengan baik dengan komunitas, juga lebih dekat dengan masyarakat. Jadi tetap ini sesuatu hal yang sangat positif dan saya bangga sebagai pimpinan daerah di kabupaten, masyarakatnya sangat aktif dan inovatif. Betul. Jadi tadi saya tangkap Bapak, kalau untuk kemajuan daerah itu perlu adanya kerjasama antara masyarakat atau komunitas dengan pemerintah. Harus sinergi gitu. Harus banget, harus. Karena tadi saya katakan bahwa pemerintah itu semuanya tidak akan bisa berbuat banyak tanpa ada support dari masyarakat. Begitupun masyarakat juga ya Pak. Begitu juga masyarakat harus ada support, minimal motivasi, memberikan semangat, terlebih perhatian, memberikan perhatian kepada masyarakat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Oke. Berbicara tentang itu, kalau saya kan sering kepoin Instagram Bapak nih Pak. Nanti follow ya, jangan lupa Instagram Pak Wabuk, ditulis di sini. Nah, saya sering kepoin Instagram Bapak nih Pak. Bapak ini kadang jam 10 malam masih sama komunitas ini, jam sekian malam masih komunitas sama ini, kayak gitu. Kenapa sih Pak Bapak senang banget gitu kalau saya lihat? Justru kalau saya lihat ya Pak, di Instagram Bapak itu jarang foto yang apa ya, yang mencerminkan Bapak seorang pejabat gitu Pak. Bapak justru lebih banyak foto-foto sama komunitas ini, komunitas itu. Gimana Pak itu tanggapannya? Karena itu memang originalnya saya, aslinya saya, bahwa saya dari dulu ya, dari kecil kemudian menginjak remaja, saya suka berorganisasi, saya suka bermasyarakat, dan hari ini pun saya jadi wakil bupati hanya sebutan saja, baju saja wakil bupati. Sesungguhnya hati saya masih merasa tetap sebagai masyarakat dan akan kembali menjadi masyarakat pasti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip saya bahwa di kantor, di tempat kerja itu saatnya kita harus memutuskan, dan di lapangan itu kita
saatnya harus melihat, mendengar, dan berpikir. Betul. Sehingga kalau kita banyak di lapangan, insya Allah inspirasi akan banyak. Dan nanti di dalam melaksanakan tugas tidak lama kita untuk memutuskan keputusan yang memang pas, objektif, sesuai lapangan gitu. Oh, itu jadi alasannya Bapak sering gabung sama komunitas, ngobrol. Ya. Bahkan ini kemarin terlihat Bapak ngobrol sama anak-anak motor ya Pak ya. Oke. Tadi Pak, Bapak kan menyinggung nih dari tadi Bapak sejak kecil senang berorganisasi, senang dan lain sebagainya. Boleh nggak diceritakan cerita singkat perjalanan kehidupan Bapak sejak kecil sampai sekarang menjadi Wakil Bupati Majalengka? Oke. Saya sampai hari ini justru saya bisa seperti ini karena berawal dari sebuah cita-cita kecil. Pengen jadi apa dulu Pak? Saya hanya ingin jadi pemimpin saja. Oh, dari dulu memang. Iya, labelnya nggak tahu saya jadi apa, yang penting saya ingin memberikan manfaat. Nah, di waktu kecil saya ada seorang tokoh ya, tokoh yang namanya Pak Idan. Dia itu pensiunan Satpol PP ya. Dia sangat berpengaruh. Kepala desa pun katakanlah segen sama dia. Ternyata dia itu pinter politiknya. Sehingga saya saat itu SMP masih main poli plastik. Iya, betul. Saya main poli plastik. Sehingga saya ada nada niatan, oh saya mau dong jadi politisi. Enak dong kayak. Dari beliau terinspirasi. Iya, dan kemudian setelah itu saya baca buku-buku Bung Karno. Iya, betul. Di bawah bendera revolusi, Bung Karno penyambung Lidah Saraya, Cindy Adam karangannya itu Betul. kan. Saya terus termotivasi sehingga saya akhirnya jadi kecanduan urusan politik, sehingga bercita-cita saya ingin jadi seperti Bung Karno. Ceritanya begitu. Cerita Bung Karno. Akhirnya saya keluar SMA, kemudian saya dengan telunjuk ini Ya. saya bersumpah ke tanah kelahiran saya berangkat ke Bandung untuk mencari ilmu. Ilmunya nanti akan saya manfaatkan, dan nanti akhirnya saya harus bisa menemukan seorang pemimpin di desa saya di Pasir Ipis. Kalau tidak ada pemimpin yang bisa membangun desa saya, kalau saya keburu, Allah memanggil saya, ya Allah izinkan, terus saya harus bisa masuk ke kubu yang akan datang. Beneran saya ngomong begitu. Nah, itu memotivasi saya sangat tinggi. Dan juga dalam konteks sejarah, di Bantarjati dulu ada yang namanya Babat Bantarjati. Betul. Dengan kepemimpinan Bagus Rangin dan kawan-kawan. Salah satunya adalah ada juga di Pasir Ipis ya, pejuangnya di daerah Sumber ada juga banyak di sana. Sehingga saya saat itu berkeinginan bahwa saya harus bisa meneruskan perjuangan mereka. Itu motivasi saya, dan alhamdulillah saya pada saat itu kuliah di Universitas Terbuka ya, jurusan administrasi negara. Kemudian saya nggak selesai, saya lanjutkan juga di STIA, dan saya alhamdulillah juga terinspirasi dengan ilmu pemerintahan. Kemudian aktif juga saat itu di Bandung. Karena saya di PDI Perjuangan ya. Betul. PDI pecah, saya ikut sama Ibu Mega pemilu, ikut nyalek dewan 4 kali, terakhir ketua dewan, dan hari ini saya jadi wakil bupati. Cerita pendeknya gitulah. Seperti itu. Jadi Tarsono sekarang itu adalah bentukan sejak lama gitu ya Pak. Pemikirannya, ide-ide, gagasan, jadi banyak sekali yang menginspirasinya. Salah satu tadi Pak yang tokoh di Pak Idan, betul. Kemudian buku-buku Bung Karno, kemudian kehidupan masyarakat seperti itu. Oh iya Pak, luar biasa. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, kenapa Bapak memilih terjun ke dunia politik? Padahal politik itu kan dinamis Pak, tidak bisa ditebak. Saya tertarik dengan politik itu dipastikan kalau kita berpolitik itu dipastikan bermasyarakat. Karena bagi saya pribadi menafsirkan apa itu politik. Politik itu bagi saya adalah hati. Politik itu adalah nurani. Politik itu adalah bermasyarakat. Jadi manakala saya
mau berpolitik harus bermasyarakat. Maka dengan politik juga kita justru bisa langsung memutuskan apa yang menjadi ide gagasan kita, karena kita ada dalam sistem pemerintahan, sistem politik itu sendiri. Begitu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat sekarang yang menganggap dalam tanda kutip politik itu kotor lah dan lain sebagainya, menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana? Itu salah besar. Jadi salah besar kalau Salah politik besar. itu kotor. Bahwa justru politik itu juga bisa diartikan sebagai alat perjuangan kita dalam mengabdikan apa yang ada di diri kita melalui politik untuk masyarakat. Kalau ada yang menafsirkan politik itu kotor, bukan politiknya yang kotor, kita sebagai pelakunya yang kotor, yang tidak benar. Jadi kalau kita punya ide, punya gagasan, pengen begini begitu, kalau tanpa berpolitik susah gitu. Bukan susah, artinya tidak langsung, harus melalui jalur lagi. Sebut saja kita harus juga mempengaruhi orang. Misalkan ide kita ini disampaikan ke orang lain, Betul. kan gitu. Nah kalau kita di dalam politik itu sendiri, justru kita bisa melihat, mendengar, berpikir, kemudian juga otomatis juga bisa kita mendengar juga aspirasi dari masyarakat, dan kita bisa memutuskan karena kita ada di dalam sistem politik itu sendiri. Luar biasa ini. Saya jadi malah diam aja, kagum Pak dengan pandangan-pandangan Bapak. Oke. Nomor 3 nih Pak. Suka duka Bapak menjadi wakil bupati sekarang. Sukanya, dukanya mungkin bisa dijelaskan gitu Pak. Saya banyak sukanya, karena bagi saya Enjoy, menikmati ya, gitu. Saya tidak pernah merasakan duka, merasakan lelah mengemban sebagai wakil bupati. Walaupun jam 10 malam masih sama komunitas itu. Oh enggak, justru itu kebahagiaan saya. Kebahagiaan Bapak. Justru menambah kebahagiaan saya, bisa langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Karena prinsip saya adalah dalam melaksanakan kerja, tugas apapun itu kita harus dengan hati ya. Kalau dengan hati, dengan keikhlasan, semua rasa lelah dan capek itu akan hilang. Justru akan menjadi sebuah kepuasan bagi kita yang melaksanakannya. Dan insya Allah dengan ikhlas kerjaan itu akan berkualitas. Nah, tadi kan Bapak kan banyak sukanya kalau Bapak sebutkan ya Pak ya, karena dijalani dengan ikhlas. Nah, saya mau nanya nih Pak, bagaimana caranya Bapak mengatur waktu antara kerja Bapak sebagai wakil bupati dan mengatur waktu untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga Pak, mengatur waktu dengan keluarga, anak, istri dan lain sebagainya. Dengan keluarga saya kira itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin di keluarga. Tentunya kita harus pandai memanage waktu, melihat waktu kita luang. Betul. Karena tidak semua hari-hari kita juga aktivitasnya tinggi ya, tidak. Kalaupun hanya sekedar ajak keluarga untuk pergi ke sawah atau ke kebun, Betul. kita liwetan bareng, atau juga kita Quality time sama keluarga. atau kita misalkan ajak ke rumah makan yang suasana memang beda, bukan mewah ya, Iya. dalam suasana, cari suasana beda aja. Di saat itu kita kan di mobil bisa bercengkrama, di tempat makan, tempat nongkrong kita juga bisa ngobrol. Saya kira itu cukup kita untuk berbagi dengan keluarga. Jadi memanfaatkan waktu-waktu untuk seberkualitas mungkin untuk keluarga Ya, gitu ya Pak. dan tidak pandang hari. Betul. Hari apapun yang penting ada saat kosong Untuk kita segera. nggak usah nunggu hari Minggu deh. Nggak usah. Karena Nggak usah. belum tentu minggu kosong ya Pak ya. Misalkan kalaupun hari kerja, setelah jam kerja, oh ini ada kosong nih, tidak ada giat, tidak ada tamu, tidak ada undangan dari Betul. komunitas, Betul. dari teman-teman komunitas ya udah segera Sama kontak keluarga. langsung. Bapak kan kalau saya lihat di kurikulum vitae Bapak, di riwayat Bapak, kalau saya sebut Bapak bukan politisi kaleng-kaleng di Majalengka gitu ya Pak ya. Sudah lama gitu di legislatif juga udah beberapa kali periode sekarang kayak gitu Pak. Nah, Bapak kan sudah tahu lah Majalengka itu seperti apa gitu kan ya. Nah, kalau saya tanya, Pak, Majalengka itu apa sih Pak kayak gitu? Jawaban Bapak kan gimana Pak? Majalengka hebat, Majalengka luar biasa, dan kita
harus bersatu, gotong royong untuk bangun Majalengka ini. Alasannya kenapa Bapak hebat? Contohnya mungkin yang Bapak lihat, Bapak rasakan gitu. Oke. Alamnya luar biasa. Terbukti sekarang Majalengka lagi viral. Betul, Di Jawa Barat bahkan nasional. betul. Banyak objek wisata yang bermunculan di kita. Dan sumber daya alamnya sangat luar biasa. Kabupaten tetangga tidak punya gitu. Tidak punya. Sekelas Kuningan pun maaf ya, saya boleh berbangga dan kita Iya. harus bangga jadi Majalengka. Sekarang itu perhatian itu beralih ke Majalengka. Sehingga kebanggaan itu, potensi itu menjadi luar biasa, ditambah dengan adanya bandara. Jadi kalau saya katakan hari ini Majalengka itu Hebat. menemukan Iya. momentum dan waktu. Jadi momentum, waktunya pas nih Majalengka untuk memperlihatkan ke dunia lain bahwa Betul. Majalengka luar biasa dengan seluruh potensinya yang ada. Terbukti Majalengka itu terpilih juga sebagai kabupaten kreatif ya. 2 kabupaten kreatif di Indonesia. Nasional itu Pak. Iya, nasional. Oh, Majalengka dengan satunya lagi? Kabupaten, saya lupa ya kabupatennya. Jadi ada dua kota, Iya. kota kreatif, ada 2 kabupaten Kabupaten. kreatif. Majalengka salah Ya, satunya. itu kan bukti Majalengka itu luar biasa. Betul. Penghargaan tingkat nasional ya Pak ya. Iya. Nah, menurut kan Bapak hebat nih Pak. Majalengka itu hebat. Tadi saya sebutkan ya Pak ya. Apalagi tadi disebutkan kabupaten kreatif. Mimpi Bapak Pak ke Majalengka itu 10 tahun lagi lah ya Pak ya. Pengennya seperti apa Majalengka itu? Ke depan Majalengka itu sumber daya alamnya bisa tergali oleh sumber daya manusia kita di Majalengka. Jadi kita sekarang Majalengka itu harus segera menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai daya saing, Betul. yang skillnya mumpuni. Betul. Nah, sehingga sumber daya alam, potensi, momentum yang bagus ini kita bisa manfaatkan, dan itu kita tangkap oleh pemerintah daerah segera. Tadinya itu kita tahun ini nih bikin DED, kita bikin BLK, Betul. Balai Latihan Kerja, sehingga Putra Majalengka itu kualitasnya bisa diandalkan, tidak kalah saing dengan daerah lain. Jadi tadi keunggulannya dari sumber daya alam, potensinya kita luar biasa. Tinggal kita mempoles sumber daya manusianya mungkin untuk menuju Majalengka yang lebih bagus dari sekarang gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah sumber daya manusia, pas banget di nomor 6 nih Pak. Bagaimana strategi Bapak? Tadi kan udah sedikit disinggung ya Pak ya, bikin balai latihan kerja dan lain sebagainya. Strategi Bapak dalam membangun sumber daya Majalengka bagaimana? Oke. Tadi yang sudah sebutin ya, salah Iya. satu strateginya itu kita harus punya BLK. Dan sebelum kita bangun BLK, kita harus menginventarisir kalangan dunia usaha atau investor yang sudah ada, yang sedang berjalan dan yang akan. Jadi nantinya supaya kita tuh tahu yang dibutuhkan dunia kerja Betul. oleh dunia kerja yang sekarang ini apa, kebutuhan skillnya apa, sehingga kita nanti akan menggandeng dengan kalangan lembaga pendidikan, dunia pendidikan, agar kita ini mencetak sumber daya manusia para pemuda di Majalengka itu, kita bekali itu sesuai dengan kebutuhan lapangan. Jadi kita tidak boleh mencetak Yang tidak dibutuhkan. Jadi nyambung Ya. antara proses pengelolaan sumber daya manusianya dengan lapangan kerjanya nyambung. Betul gitu. Jadi kita harus mencetak sumber daya manusia di Majalengka itu sesuai kebutuhan lapangan, dan itu adalah vokasi skill yang harus kita tanam ke mereka. Salah satu strateginya gitu ya Pak. Kemudian Pak, ini masih terkait sumber daya manusia. Jadi Pak, pertanyaan-pertanyaan ini itu sebetulnya yang sering dibahas di obrolan Majalengka, yang komen-komen netizen ya Pak ya. Nah, strategi Bapak Pak dalam mengurangi pengangguran. Soalnya begini, saya pernah ada kasus di obrolan Majalengka. Di daerah utara itu kan banyak industri katanya masuk. Kenapa katanya banyak industri tapi yang dibutuhkan teh hanya perempuan saja
laki-laki mah malah nganggur, malah kan ada yang katanya dunia terbalik Pak di Ya. Kaler mah. Ai ibu-ibu kerja di pabrik, ai bapak-bapakna malah ngalanggur kayak gitu kan, berarti masih banyak yang nganggur gitu ya. Kemudian juga tenaga kerja yang dari luar kabupaten kok malah gampang, tapi kami putra daerah katanya susah katanya gitu. Bagaimana Pak strateginya? Itu banyak faktor ya. Salah Iya. satunya adalah pertama karena memang secara kebetulan investasi atau investor yang masuk ke kita itu kebanyakannya itu perempuan. Membutuhkannya. Ya, faktor kebetulan. Yang kedua, kalau tadi yang banyak orang luar gitu ada, Betul. bukan banyak ya. Betul, ada. gitu kan. Ai lebih banyak orang Majalengka Iya, sebetulnya Bapak kalau betul, lihat data mah ya. Betul. Cuma secara sepintas kan masyarakat nganggapmu orang Batur arasup gitu ya. Ya. Nah, ini juga perlu kita edukasi mental ya. Betul. Mental etos kerja juga untuk masyarakat Majalengka. Karena jangan sampai nggak betahan gitu. Itu betah. Terkadang biasanya orang luar itu biasanya Iya. dibetah-betahkan gitu ya. Oh, Nah, jadi itu. itu ada keluhan dari industri yang seperti Ya, itu. ya, Oh. ada seperti itu. Nah, di samping mungkin juga kita secara bertahap kita evaluasi juga tentang UMK kita, UMK kita, karena kita nggak bisa ujuk-ujuk naikin gitu UMK Ya. kita jadi beleduk jadi 3 juta, nggak bisa begitu kan? Ya. Ada hitung-hitungannya. Tapi kalaupun demikian, pemerintah itu jangan kecolongan juga. Di saat misalkan memang UMK-nya segera naik, ya harus kita naikkan, gitu. Mengikuti juga ya. Jadi kenapa tadi banyak yang keluar masuk atau perempuan yang banyak yang bekerja? Tadi faktor yang tadi kita sebutkan. Tapi kita pun di saat investor masuk ke Majalengka, kita pun menyampaikan itu. Ke investor. Iya, tolong dong Pak. Oh, ada Bapak upaya seperti itu. Ada. Minta tolong ini warga saya dimasukin kerja gitu, diprioritaskan. Bahkan gitu. komitmen. Kalau urusan warga Majalengka itu komitmen. Oh, ada komitmennya. Harus diupayakan itu sebagian besar itu masyarakat Majalengka. Majalengka. Bahkan kita pun menyentil, tolong dong jangan terlalu banyak perempuan dong yang bukanya itu yang cowok gitu loh. Iya. Kita sampaikan. Nah, ini yang tidak diketahui publik Pak. Kadang dianggapnya pemerintah naon gawena katanya kayak gitu. Nah, ini kesempatan yang pas. Jadi mudah-mudahan warga Majalengka semua tahu kalau sebetulnya pemerintah itu sudah ada upaya ketika ada investor masuk ya Pak. Ya. Ditawarkan dulu, diprioritaskan tolong warga Majalengka, seperti itu. Sudah Ya. ada upaya. Ya cuman kan gitu, yang namanya dia itu investor, Betul. mau masuk kan dia spesifik produknya itu Iya. memang skillnya harus perempuan. Kita nggak juga udah lu jangan masuk dong karena ini mah banyaknya Iya, perempuan, nggak betul. bisa begitu ya. Itu pun juga kan termasuk peluang lah buat Betul. kita. Makanya tadi solusinya bikin BLK, bikin badai latihan kerja supaya SDM-nya siap ketika investor masuk ke dalam. Betul. Kalau saya lihat Pak, sekarang setelah adanya infrastruktur tol Trans Jawa ya Pak yang dibangun, banyak industri yang pindah ke daerah Majalengka Pak, ke daerah kita. Kalau menurut Bapak, itu kan pasti ada peluang dan ancaman. Peluangnya apa, ancamannya apa? Dengan hadirnya industri segala macam kayak gitu Pak. Itu peluang, justru lebih banyak peluang ya. Lebih banyak peluang karena dari konsep ahli manapun, Iya. pembangunan daerah atau daerah itu bisa maju manakala investasinya tinggi. Jadi banyak investasi itu dipastikan banyak peluang. Salah satunya adalah ada banyak lowongan kerja, banyak pekerjaan. Nah, kemudian manakala itu banyak peluang kerja, otomatis pendapatan masyarakat itu bisa terdongkrak, naik, ya? terdongkrak itu. Kemudian ada efek negatifnya juga sih. Betul. Efek negatifnya ya biasanya kalau sudah banyak industri, Polusi. kriminal, kemudian juga polusi Isu juga lingkungan udara, ada apa ya? tentang lingkungan, dan itu bisa kita cegah dengan MOU, dengan komitmen. Itu sudah dicegah, Sudah itu termasuk pasti. lingkungan segala Ya, macam. itu kan menjadi prasyarat dia diizinkan itu, dia harus amdalnya, Betul. bahkan dia itu harus limbahnya itu harus aman. Jadi
memang Bapak sendiri melihat itu sebagian besar adalah peluang. Ya. Ancamannya ada tapi sudah diantisipasi Insya Allah kita antisipasi. untuk ini Majalengka ya Pak ya. Nah, kemudian masalah alam nih Pak. Bagaimana strategi Bapak dalam menjaga alam, menjaga lingkungan dan budaya Majalengka sendiri ya Pak yang asli agar tidak rusak oleh boleh dibilang perkembangan zaman hari ini gitu. Kalau masalah kita harus menjaga lingkungan atau Strateginya. alam kita dengan sekarang ini lagi kita bikin RDTR ya, detail tata ruang kita di Majalengka Sedang dibikin. sedang berproses. Itu kita di zona-zona dibagi-bagi. Jadi agar kita ini betul-betul ruang kita, wilayah kita itu terutama yang hijau-hijau itu tidak habis begitu saja. Kita dibagi presentasi secara perzonasi Iya. agar tetap kita jaga alam ini seimbang lah, begitulah. Betul. Ya, kalaupun itu sangat sulit sebenarnya, sangat sulit, tapi justru kita coba harus dipaksakan kita bikin aturan untuk menjaga ruang kita ya, menjaga ruang kita Agar jelas di industri ini gitu ya Pak. ya, betul itu. Selanjutnya juga salah satunya manakala investor akan masuk bangun industri itu kita haruskan di sekitar atau di dalam itu ada ruang hijau yang harus juga menjadi komitmen untuk para pengusaha ya yang di Komitmen daerah industri. hijaunya. Komitmen hijaunya itu harus Ada regulasinya Pak. itu ada regulasinya, ada ya semacam MOU lah. Iya. Jadi macam MOU bahwa itu nanti diwajibkan ada tanam pohon segala macam. Implementasinya sekarang di industri yang sudah berjalan sudah ada. Ada. Penanaman pohon Iya. kayak gitu. Ada. Oh. Nah, tadi kan di acara di Banjaran Hilir, Bapak juga menyinggung Pak masalah CSR ya Pak ya, perusahaan-perusahaan CSR, dan kemarin saya lihat juga Pemkab ada pertemuan masalah CSR ya Pak, kayak gitu. Nah, CSR itu kemungkinan dialokasikannya selain untuk lingkungan yang tadi Bapak bahas, untuk apa aja kemungkinan diarahkannya gitu. Sebelum CSR saya budaya dulu ya. Ya, oh ya, maaf, belum dibahas. Belum dibahas. Ya, Ya. lanjut Pak. Oke, jadi Budaya, bagaimana? budaya Majalengka itu memang harus dirawat. Karena dengan kita merawat budaya itu harus dengan merawat budaya otomatis kita merawat jati diri supaya kita ini tahu diri sendiri. Sebab kalau budaya lokal, budaya Majalengka itu kita abai, otomatis takut khawatir ada budaya-budaya luar yang menggerogoti budaya kita Majalengka, akhirnya jati diri kita sebagai orang Majalengka juga nggak punya. Saya kalau urusan budaya, saya kiblatnya ke Jepang ya. Jepang itu betapa sangat mempertahankan budaya. Walaupun maju itu ya Pak ya? Ya, tapi ilmu pengetahuan, teknologi dia hebat, dia canggih. Ya, kita mestinya seperti itu. Jadi budaya kita Majalengka terus dirawat. Bahkan kekinian budaya itu bisa jadi potensi wisata. Sehingga teman-teman banyak aktivis ya, komunitas kita budaya Majalengka, bahkan ada salah satu komunitas ya, Kang Daro CS ya. Betul. Itu sangat menjaga gitu kemajalengkaannya gitu. Dan kita rawat, itu bisa menjadi potensi wisata sesungguhnya. Bisa dijual dari segi wisata gitu. Bisa dijual. Menjadikan income juga buat masyarakat Majalengka. Ya, manakala kita cerdas mengemas kekuatan budaya itu menjadi daya tarik gitu ya. Nah, tadi CSR ya, CSR sekarang kita ada beberapa perusahaan yang kalaupun hanya baru kita hitung baru 15% ya. Betul. Dari jumlah perusahaan yang bertanggung jawab memberikan. Bahkan kita membuat di Majalengka di kita ini ada forum CSR. Sudah Jadi, ada Pak? Sudah ada. Pengusaha kita himpun, juga ketuanya juga dari mereka sendiri, daripada pengusaha, dan mereka bergerak, dan alhamdulillah untuk ya baru kedua tahun ini sudah ada buktinya adanya GGM itu kan. Oh, itu dari CSR? Dari CSR. Pembangunannya? Iya. Oh, saya kira itu dari anggaran APBD. Bukan. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada juga di Jatiwangi, Tugu itu kan. Iya. Dari CSR. Nah, untuk kedepannya
kita terus push agar para pengusaha itu peduli terhadap Majalengka, dan akhirnya dana CSR ini tidak hanya saja untuk membangun fisik, tapi untuk pendidikan, Pembangunan untuk SDM tadi. kesehatan, SDM juga bisa, semua bisa, semua CSR itu bisa untuk apapun. Didorong ke arah sana sekarang, Ya. Pak. Oh. Nah, ini Pak, yang nomor 9, bagaimana strategi Bapak dalam melakukan reformasi birokrasi, khususnya dalam bidang pelayanan ke masyarakat, bidang pelayanan masyarakat, karena saya di obrolan Majalengka juga masih banyak Pak suara-suara, komentar-komentar masyarakat yang bikin KTP lama, bikin ini lama, itu lama, kayak gitu. Ya walaupun memang kalau saya lihat ya Pak ya, dari Disduk sendiri sekarang udah banyak inovasi-inovasi kayak gitu, tapi tetap aja masih ada katanya Pak. Strateginya gimana Pak? Jadi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, mereformasi birokrasi, Pak Bupati bersama saya tidak henti-hentinya terus merubah mindset, merubah kemudian mental, budaya birokrat yang dalam tanda kutip yang tidak benar itu harus segera kita tampilkan sebagai birokrat, sebagai pelayan masyarakat. Karena yang saya tahu, pengalaman saya di Dewan sampai juga hari ini saya jadi Wabuk, birokrat kita itu sesungguhnya itu sudah cukup dalam konteks knowledge ya, pengetahuan sudah cukup lah. Jadi sekarang kita push itu kepada mentalnya agar menjadi pelayan yang baik, dan akhirnya pelayanan yang baik itu juga tidak hanya dilakukan oleh birokrat itu sendiri, tapi faktor pengawasan dari masyarakat itu sendiri itu penting. Jadi malah kalau ada oknum kita birokrat yang melakukan, katakan saja pelayanan tidak baik, kelelet, Pungli dan lain sebagainya. apalagi pungli, ya itu segera saja informasikan ke kita gitu ya, untuk segera kita tegur. Bahkan kemarin pun Pak Bupati ya menegur Iya. di Disduk Capil, Iya. terus terang saja, karena memang hampir hari ini tentang adminduk itu masih Iya. banyak kendala. Banyak. Kalaupun itu kendalanya, salah satunya adalah karena keterbatasan belangko. Karena belangko itu kan dari pusat ya. Dari Kemendagri. Dari kita tidak bisa mencetak sendiri. Itu salah satu faktornya itu. Yang membuat terlambat Ya, itu. kalaupun tadi bisa aja ada oknum gitu yang bermain-main. Memang sering ditindak ya Pak ya? Ya, ada. Sudah kita tegur udah. Oke. Nah, kemudian Pak, kembali lagi ke masalah pemuda nih Pak. Seberapa penting peran pemuda ini Pak dalam mewujudkan visi misi Bapak dengan Pak Bupati mewujudkan Majalengka Raharja? Di mata saya pemuda itu sangat penting sebagai agen perubahan untuk membangun Majalengka yang lebih baik. Sejarah membuktikan bahwa proklamasi ini ada, NKR ini ada, itu karena desakan daripada pemuda saat itu kan. Betul. Bahkan sampai diculik ya. Sampai Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok. Itu kan desakan pemuda. Dan di setiap pergerakan pun, di pergerakan Manapun itu ada pemuda. ada pemuda. Nah, di kita pun di Majalengka, kalau Majalengka ingin lebih baik, kita rangkul pemuda, kita berdayakan pemuda agar betul-betul para pemuda itu merasa memiliki ikut andil bagian untuk membangun Majalengka kita ini. Depan gitu. Bapak udah berapa tahun ini Pak menjabat sebagai wakil bupati? Sampai 1,5 tahun. Hampir 1,5 tahun ya. 2019 dilantik itu ya Pak? Ya. 2019 kayak gitu. Bapak kan berpasangan dengan Pak Haji Karna. Kalau boleh saya tahu sosok Pak Haji Karna di mata Bapak itu seperti apa gitu Pak? Pak Bupati Pak Karna sosok yang luar biasa ya. Dia sebagai orang tua, dia sebagai pemimpin, dia juga seorang kiai yang banyak memberikan contoh. Betul. Saya kira pemimpin yang menurut saya ideal ya. Dan saya pun terbukti saya juga nyaman jadi wakil bupati. Nyaman dengan beliau. Nyaman. Iya. Dia sangat aware dengan ide gagasan siapapun, dan saya enjoy, nyaman gitu. Betul. Membantu beliau memimpin Majalengka ini. Baik. Pesan Bapak sebagai
atau pesan berdua Pak dari Bapak mewakili Pak Haji Karna juga, Bapak sebagai pesan dari Bupati dan Wakil Bupati Majalengka untuk masyarakat Majalengka, mungkin silahkan terakhir Pak. Untuk semua, Ya, untuk semua. termasuk saya. Iya. Termasuk saya. Ayo mari kita bangun Majalengka dengan keikhlasan dan kecerdasan kita, dengan cara kita bahu membahu, bergotong royong, agar Majalengka ini bisa betul-betul menjadi kabupaten yang terdepan, yang maju, minimal di Jawa Barat, dan terlebih lagi kita minta emas kita agar kita menjadi bagian dari perubahan untuk Majalengka yang lebih baik. Siap. Oke, itu saja ngobrol-ngobrol satu mobil sama Pak Wabub. Semoga ngobrol-ngobrol ini dapat memberikan pencerahan-pencerahan seperti apa sih di dalam pemerintahan Kabupaten Majalengka ini. Tadi kan yang tadinya tidak tahu masalah tenaga kerja juga sudah dibahas langsung oleh Pak Wabub. Kemudian juga tadi masalah lingkungan juga sudah dibahas, strategi ke depan juga sudah dibahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.